Ya, mengapa empat kebenaran mulia ini dikatakan sebagai ajaran yang prinsipil? Ya, salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam beberapa kesempatan adalah beliau mengatakan bahwasanya satu nang bikawe satsanang ananu Buddha apa diweda ewa mewang tiga madanang sang saritang sandawitang maman cewa tumhaganca. Wahai para biku, karena tidak mengetahui dan tidak menembus empat kebenaran yang tidak lain adalah empat kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama berkelana dan mengembara. Tentu ini maksudnya ada berkelana mengembara di alam tumimbal lahir. Nah, karena tidak mengetahui, tidak menembus empat kebenaran mulia ini, maka seseorang mengalami pengembaraan di alam tumimbal lahir seperti tidak ada hentinya. Artinya dengan kata lain, mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, itulah kenapa empat kebenaran mulia ini menjadi ajaran penting. Dengan kata lain bahwasanya kalau seseorang ingin terbebas dari tumimbal lahir, maka tidak ada jalan lain, yaitu harus memahami menembus empat kebenaran mulia ini. Tidak ada jalan lain. Dan bahkan semua ajaran lain, apakah itu nanti kita bicara tentang Padijak Samupada, kita bicara tentang hukum karma, tentang apalagi tilakhana, tentang meditasi. Nah, itu semua sebenarnya mengarah kepada empat kebenaran mulia. Sang Buddha mengajarkan Dhamma selama 45 tahun, itu semua diarahkan supaya seseorang bisa memahami, bisa mengerti empat kebenaran mulia. Ya, sebagai contoh adalah ketika bicara Padijak Samupada. Yang nanti akan dibicarakan tentang Padijak Samupada adalah bagaimana dukkha itu muncul dengan adanya avidya, sangkara, winyana, dan seterusnya. Itu dukkha itu muncul, dan bagaimana dukkha penderitaan itu lenyap. Dengan lenyapnya avidya, sangkara, winyana, nama rupa, dan seterusnya. Nah, artinya Padijak Samupada diajarkan untuk mengetahui kemunculan dukkha dan kepadaman dukkha. Ketika berbicara tilakhana, ya jelas, itu berbicara tentang dukkha. Karena apa yang tidak kekal adalah penderitaan dukkha. Dan apa yang tidak kekal dan bagian dari penderitaan tidak bisa dianggap sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku, anatta. Jadi berbicara tentang, yaitu di sini lebih mengacu kepada tentang penderitaan. Dan bahkan ketika bicara tentang misalnya hukum karma, yang tadi juga saya sampaikan, oh ternyata kelahiran itu muncul dari karma. Berbagai macam kelahiran terkadang lahir di alam bahagia, terkadang alam menderita, terkadang alam sangat menderita, sampai alam alam Brahma itu semua karena apa? Karma. Artinya Sang Buddha menunjukkan hukum karma dan tumimbal lahir itu tidak berhenti di sana. Sang Buddha menunjukkan keberadaan karma dan tumimbal lahir untuk menunjukkan bahwa inilah dukkha, inilah penderitaan. Selama seseorang itu bertumimbal lahir, maka dia akan menderita. Penyebabnya apa? Selama seseorang punya karma. Ada karma, ada buah karma. Ada buah karma, ada alam sangsara. Ada kelahiran kembali. Ada kelahiran kembali, ada penderitaan. Maka karma, buah karma, sangsara, penderitaan, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka setelah menunjukkan bahwasanya ini adalah penyebab penderitaan, maka seseorang harus bebas dari karma, bebas dari perbuatan yang membawa kepada kelahiran. Nah, baru itu adalah ajaran inti Sang Buddha. Kalau kita bicara tentang meditasi, yang jelas itu juga bagian dari ajaran penting prinsipil Sang Buddha, samatha vipassana misalnya, itu juga sama. Samatha vipassana ini mengacu kepada jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Samatha dan vipassana itu adalah dua kualitas batin yang harus dikembangkan,
yang menjadi instrumen untuk pelenyapan kotoran batin, untuk membawa kepada padamnya duka. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa, oh, katakan kita bermeditasi, oh kalau samatha itu tujuannya cuma mencapai jhana saja. Kemudian karena berpikiran demikian, akhirnya ada sebuah pandangan, lah nggak usah lah apa kita mempraktikkan samatha, hanya jhana saja itu nggak membawa kepada kesucian. Kita lebih baik mempraktikkan vipassana saja, itu yang pasti membawa kepada kesucian. Tidak bisa demikian. Dan juga ada yang mengatakan kita harus mempraktikkan jhana dulu, tidak boleh vipassana, karena malah mungkin seseorang bisa mempraktikkan kata mengembangkan kebijaksanaan tanpa mencapai jhana dulu. Itu juga pandangan seseorang. Nah, Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau menyampaikan bahwa samatha dan vipassana pada akhirnya adalah instrumen yang keduanya dibutuhkan untuk membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Keduanya adalah sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8, dari faktor keempat dari 4 kebenaran mulia. Maka pernah disampaikan, kalau seseorang dalam pengembangan batinnya, ternyata ketenangannya itu berkembang. Tapi vipassananya tidak berkembang, kebijaksanaannya tidak berkembang, maka dia harus mengembangkan vipassana. Tapi kemudian sebaliknya, dia dalam pengembangan batin, vipassananya berkembang. Tapi samathanya, ketenangannya tidak berkembang, maka dia harus mengembangkan ketenangannya. Nah, kalau kemudian ketika dalam praktik demikian, keduanya ini sudah berkembang dengan baik, nah Sang Buddha mengarahkan bahwa seseorang harus menggunakan dua hal ini untuk pelenyapan kotoran batin. Maka baik samatha dan vipassana adalah dua hal yang harus dikembangkan untuk pelenyapan kotoran batin. Jadi tidak hanya katakan samatha saja atau vipassana saja, tapi keduanya adalah kualitas batin yang semuanya sangat-sangat dibutuhkan untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, sehingga seluruh ajaran Buddha ini diajarkan Sang Buddha untuk supaya kita memahami 4 kebenaran mulia. Nah, apa itu 4 kebenaran mulia? Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan. Nah, dalam dukkha ini, Sang Buddha pernah memberikan berbagai macam penjelasan tentang apa itu dukkha, apa itu penderitaan. Nah, di dalam kitab terutama Visuddhimagga ada sebuah definisi apa itu dukkha. Dan sebelum itu juga kita harus tahu kenapa ini juga disebut sebagai Arya Saca. Jadi kebenaran Arya, kebenaran mulia tentang penderitaan. Nah, kenapa itu adalah Arya Saca, kebenaran mulia? Ada 2 alasan. Alasan pertama adalah karena ini dikatakan sebagai kebenaran mulia karena dengan seseorang memahami kebenaran ini, seseorang akan mencapai kemuliaan. Nah, kemuliaan di sini adalah pencapaian kesucian. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahat. Dan kenapa? Alasan kedua adalah dengan kita, kenapa itu dikatakan sebagai kebenaran mulia? Karena yang memahami ini, yang betul-betul memahami ini adalah orang-orang yang mulia, yang telah mencapai kesucian, baik Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahanta. Nah, karena 2 alasan ini, maka disebut sebagai kebenaran mulia. Nah, juga kenapa itu mulia? Nah, karena begini, tidak hanya benar saja, tapi juga mulia. Dibagikan seperti ini, kalau misalnya ada seseorang yang membawa satu kantong plastik berisikan kotoran, kemudian meminta kepada seseorang untuk datang dan melihat, apakah hanya untuk melihat kotoran atau kantong plastik berisi kotoran itu sesuatu yang berharga? Walaupun itu benar,
Tentu adalah tidak. Jadi walaupun itu benar, kalau tidak berharga, tidak mulia, itu bukan sesuatu yang layak, yang patut untuk dilihat. Nah, itu adalah yang pertama. Benar saja kalau tidak berharga, itu percuma. Maka bukan kebenaran mulia. Tapi kemudian, ada juga seseorang yang mengatakan, dengan menggenggam tangannya, kemudian mengatakan kepada orang, wahai orang-orang pada datang ke sini, di tangan saya ini ada permata, lihatlah. Tapi sebenarnya tidak ada permata di tangannya. Nah, dengan kata lain, mungkin ada seseorang yang mengatakan hal-hal yang seakan-akan itu sesuatu yang berharga. Tapi sebenarnya itu kosong, bukan sebuah kebenaran. Itu juga percuma. Itu tidak layak, tidak patut untuk katakan meminta orang-orang untuk datang untuk melihat. Ini adalah yang kedua. Nah, kenapa dikatakan kebenaran mulia adalah karena selain itu sebuah kebenaran, itu juga sebuah sesuatu yang berharga. Nah, 4 kebenaran ini adalah tidak hanya sebagai sesuatu yang benar, tapi adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, yang mana itu patut untuk dilihat. Maka Dhamma yang isinya adalah 4 kebenaran mulia itu adalah ehipasiko. Jadi patut bagi seseorang untuk datang dan melihat sendiri apa itu Dhamma. Nah, itulah kenapa disebut sebagai Arya Saja, kebenaran mulia. Tidak hanya benar saja, tetapi juga mulia. Walaupun seseorang mengatakan mulia, tapi kalau tidak benar, itu juga tidak layak untuk dilihat. Tapi Dhamma di sini, 4 kebenaran mulia di sini, selain benar, juga adalah mulia, adalah berharga, membawa kepada kemuliaan. Dan yang mencapai itu juga adalah orang-orang yang sudah mulia. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan juga Arahat. Nah, itulah kenapa disebut sebagai Arya Saja, kebenaran mulia. Nah, termasuk dukkha, itu juga adalah kebenaran mulia. Nah, kenapa dikatakan kebenaran mulia? Ya juga karena memahami tentang dukkha ini akan membawa kepada pencapaian kemuliaan, mencapai kesucian. Dan apa itu dukkha? Dalam tadi saya sampaikan definisi yang diberikan oleh Bhante Buddhakosa adalah bahwa dukkha itu dari dua kata. Ya, juga bisa dikatakan 2 suku kata, yaitu du dan kang. Nah, du itu adalah buruk, kang itu kosong. Jadi kang, ha, kang, itu kosong. Karena buruk dan kosong, maka itu disebut sebagai dukkha. Nah, apa yang buruk dan kosong adalah segala apapun yang memang masih berkenaan dengan sesuatu yang berkondisi, itu adalah buruk dan kosong. Yang dimaksud dengan buruk atau du di sini mengacu kepada bahwasanya hal atau semua hal yang sifatnya berkondisi ini memiliki bahaya. Jadi kalau kita perhatikan dalam definisi yang biasa kita peroleh tentang apa yang disampaikan Sang Buddha, apa itu penderitaan, adalah jati dukkha. Kelahiran adalah penderitaan. Kemudian vyadi dukkha. Usia tua adalah penderitaan. Kemudian kematian adalah penderitaan. Berpisah dengan apa yang disuka adalah penderitaan. Berasosiasi dengan apa yang tidak disuka adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Kesedihan, ratap tangis, stres, duka fisik, dan juga keputusasaan, itu juga adalah penderitaan. Dan singkatnya, ini menjadi penting lagi, adalah singkatnya adalah 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan itu adalah penderitaan. Artinya dengan kata lain, semua hal yang berkondisi itu adalah bagian dari penderitaan. Makanya dalam khotbah lain juga disampaikan sabe sangkara dukkha. Semua hal yang berkondisi adalah penderitaan. Nah,
Kenapa itu penderitaan? Yang pertama adalah karena memiliki bahaya. 5 gugusan ini memiliki bahaya. Maka ada satu khutbah tentang bagaimana 5 gugusan ini penuh dengan bahaya. Itu berkenaan dengan khutbah tentang ular berbisa. Jadi Wiso Pamasuta. Jadi perumpamaan tentang bisa. Jadi umpamakan bahwasanya kalau ada seseorang memiliki 4 ekor ular berbisa. Dia sayang-sayang, dia mandikan tiap hari, dia dipelihara dengan baik, ketika sakit dikasih obat, kemudian diberikan istirahat yang cukup. Tetapi yang namanya ular ini, walaupun sudah dipelihara dengan baik, ketika salah satunya marah, atau 2, 3, atau 4-empatnya marah, itu akan tidak peduli dengan siapa yang mengurusnya, siapa yang memeliharanya. Dia akan menyerang siapapun yang berada di dekatnya, termasuk yang memelihara. Nah, ketika itu terjadi, dikatakan orang tersebut yang punya 4 ekor ular berbisa tersebut lari, menyelamatkan diri. Nah, ketika lari menyelamatkan diri, kemudian ada seseorang datang, mengatakan bahwasanya, di belakang kamu tuh ada 5 pembunuh yang juga mengejar kamu. Kalau kamu tidak lari dengan cepat dan ketangkep sama 5 pembunuh ini, kamu juga akan mati. Nah, dan dia lari lagi. Ketika lari, kemudian ada orang datang lagi, menunjukkan bahwa di belakang kamu tuh ada juga satu pembunuh yang sudah dengan pedang terhunus. Kalau kamu tidak segera lari, kamu kepalanya dipenggal. Lari lagi. Kemudian bertemulah dengan kampung kosong. Dikiranya aman, tapi ternyata ada yang datang menyampaikan, kampung kosong ini kampung yang penuh dengan bahaya. Ini tempat sarang para penyamun, sarang para perampok. Mereka kalau habis merampok dari perkampungan lain, mereka akan datang ke sini untuk berdiam di sini. Kalau kamu masih di sini, bahaya. Itu kamu bisa dibunuh. Lari lagi, bertemu dengan satu sungai yang besar. Dan dia melihat bahwa di seberang sini banyak bahaya. Di sungai juga banyak bahaya. Tapi di seberang sana itu ada tempat yang bebas dari bahaya. Tempat yang aman. Mau tidak mau dia harus bagaimana mencari cara untuk bisa sampai di seberang sana. Nah, karena tidak ada tukang perahu dan sebagainya, maka dia harus mengumpulkan ranting-ranting, rumput, batang, cabang, kayu, kemudian dibuatlah sebuah rakit. Digunakan dengan kekuatan usahanya sendiri untuk menyeberang sungai yang tersebut. Nah, perumpamaan tersebut adalah perumpamaan betapa bahayanya kehidupan alam sangsara. Jadi kita itu memiliki atau berasosiasi dengan banyak sekali bahaya. Maka sangsara itu disebut sebagai sangsara bahaya. Bahaya dari alam sangsara. Bahayanya apa? Yang pertama yaitu 4 ekor ular berbisa itu tidak lain adalah simbol dari jasmani kita. 4 unsur jasmani kita. Nah, 4 unsur jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Jasmani kita ini sudah kita sayang, kita pelihara, kita beri makan tiap hari, kita mandikan tiap hari, kita beri istirahat tiap hari. Tetapi walaupun sudah dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, suatu kali salah satu atau 2 atau 3 atau keempat-empatnya unsur jasmani ini punya masalah. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Membunuh. Memberikan sakit dan bahkan bisa membunuh. Kalau misalnya unsur tanahnya ini di antara 4 unsur, yaitu unsur tanah, ini sedang marah, apa yang terjadi ya? Ya kita misalnya ke jalan raya, kemudian tiba-tiba ketabrak mobil, unsur unsur tanahnya ini hancur lebur ya, menimbulkan sakit bahkan kematian. Kita naik pohon jatuh, kakinya patah, unsur padatnya patah, remuk, ya mati juga. Atau misalnya unsur airnya sedang bermasalah, artinya darah kita mungkin terkontaminasi dengan banyak gula, diabetes, dan sebagainya. Menimbulkan sakit, bahkan kematian. Unsur apinya juga bermasalah. Ya, temperatur suhu badan kita tuh tinggi sekali. Ya, itu bisa menimbulkan sakit dan bahkan kematian.
Unsur anginnya juga bermasalah, tidak bisa bernafas. Itu juga menimbulkan sakit dan bahkan kematian. Maka empat jasmani ini diibaratkan seperti apa? Empat ekor ular berbisa yang sudah dipelihara dengan baik, tetapi suatu saat bisa menimbulkan sakit bahkan kematian. Maka harus apa? Meninggalkan empat unsur jasmani. Dengan kata lain, ya kita harus tidak melekatinya. Menggunakan empat unsur jasmani tapi tidak melekatinya. Kemelekatan terhadap empat unsur jasmani yaitu bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Nah, tapi ketika sudah lari dari jasmani, empat unsur jasmani, kemudian diberitahu ada lima perampok yang juga mereka kalau sampai menangkapnya orang tersebut akan dibunuh. Nah, lima perampok di sini tidak lain ada lima gugusan, ya termasuk ada rupa kanda, termasuk jasmani juga, yaitu lima gugusan. Jadi gugusan jasmani, gugusan perasaan, gugusan persepsi, gugusan bentuk-bentukan pikiran, dan juga gugusan kesadaran atau winyana atau si pengetahu. Nah, lima gugusan ini adalah perampok. Nah, artinya apa? Manusia ini tersusun dari lima gugusan. Tetapi sesungguhnya lima gugusan ini adalah juga pembunuh. Karena apa? Yang membuat kita menderita siapa sih? Kadang kita berpikir bahwa si A telah merugikan kita, si B telah menghancurkan hidup kita, si C telah memberikan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Melihat keluar sebagai penyebab segala bentuk penderitaan yang kadang kita alami. Tapi sesungguhnya yang betul-betul menjadi pembunuh kita, yang membuat kita menderita, ya diri kita. Yang tidak lain adalah lima gugusan kita. Kenapa itu dikatakan sebagai pembunuh? Ya karena kalau salah satu ini bermasalah, keempat-empatnya juga ikut bermasalah. Artinya apa? Kalau yang bermasalah adalah jasmani kita, kita sakit. Maka perasaan juga ikut sakit. Umumnya begitu. Kalau jasmani kita sakit, perasaan juga ikut sakit. Yang muncul adalah yang tidak menyenangkan. Kemudian gambaran-gambaran batin, persepsi atau yang kita kenali berkenaan dengan kondisi sekarang kita ini adalah juga tidak menyenangkan. Persepsi juga tidak menyenangkan. Dan bentuk-bentuk pikiran yang muncul pada waktu itu juga pikiran yang buruk-buruk. Nah, jadi kebencian, ketidaksukaan, kemarahan itu bisa muncul ketika sakit fisik itu muncul. Dan tentunya kesadaran atau yang si pengetahui ini juga hanya mengetahui sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka ketika satu ini bermasalah, keempat-empatnya juga ikut bermasalah. Maka sebagai lima pembunuh yang yang tidak terpisahkan, yang kelima-limanya ini akan bersama-sama untuk mengejar kita, untuk membunuh kita. Nah, itu perumpamaannya. Atau misalnya yang muncul ada perasaan yang tidak menyenangkan, perasaan yang tidak enak, maka jasmani juga merasa tidak nyaman. Ya, ketika ada mengalami perasaan tidak menyenangkan, jasmani juga merasa tidak nyaman. Kemudian persepsi juga yang dikenali adalah juga yang tidak menyenangkan. Bentukan-bentukan batiniah atau pikiran-pikiran yang muncul juga yang buruk-buruk, sama. Karena perasaannya tidak menyenangkan. Dan kesadaran yang mengetahui keberadaan pada waktu itu juga, ya itu berasosiasi dengan yang tidak menyenangkan, dengan perasaan tersebut. Maka perasaan bermasalah yang lainnya juga ikut bermasalah. Termasuk adalah persepsi juga. Kalau yang dikenali itu yang bermasalah, yang lainnya juga ikut bermasalah. Termasuk ketika pikiran yang muncul adalah yang tidak menyenangkan, mungkin kejengkelan, kemarahan, kebencian, maka semuanya juga ikut bermasalah. Jasmani juga bermasalah. Ya, kalau orang misalnya penuh dengan kebencian, menjadi stres, nah, kemudian memunculkan apa? Imunitas jasmani juga semakin menurun, kortisolnya semakin naik. Nah, kemudian jasmani menjadi lemah, menjadi daya tahan tubuhnya menjadi lemah, tidak punya tenaga, perasaan yang muncul juga tidak menyenangkan. Makanya kenapa orang yang lagi penuh dengan iri hati misalnya, atau kebencian misalnya,
Dia tidak bisa, tidak enak makan, tidak enak minum. Ya, kenapa? Fisik juga tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, persepsi tidak nyaman. Apa yang tersadari, kesadaran yang muncul juga, yang diketahui juga tidak nyaman. Nah, sehingga 5 ini ada 5 pembunuh. 5 gugusan ini adalah 5 pembunuh yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kita menderita. Dari jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga adalah kesadaran. Ini 5 pembunuh yang mereka saling satu sama lain saling menyokong. Nah, tetapi kemudian ada satu pembunuh yang mengikuti orang tersebut yang dengan pedang terhunus, kalau sampai ketangkap kepala terpenggal. Itu tidak lain adalah candaraga. Jadi keinginan dan kemelekatan. Karena apa? Itu adalah siap untuk membunuh karena keinginan dan kemelekatan tersebut itu muncul kapan saja. Dan ketika itu terjadi, itu pada waktu itu sebenarnya batin kita sudah menderita. Batin kita sudah terseret oleh kotoran batin. Dengan kata lain, kebijaksanaan kita sudah terpenggal dengan adanya candaraga itu. Maka itu pun juga harus disadari, harus dipahami supaya tidak terseret oleh candaraga. Jadi kapanpun muncul atau kapanpun itu akan muncul, nah kita sudah siap-siap untuk melihatnya. Itu adalah pembunuh yang memang seperti seorang yang dengan pedang terhunus siap untuk memenggal kepala seseorang yang lengah. Itu adalah candaraga. Nah, kemudian adalah kampung kosong. Kampung kosong dimaksud adalah ini, 6 indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Ini adalah 6 kampung kosong. Yang artinya apa? Artinya di situ dikatakan nanti akan ada perampok yang datang ke situ, yang kalau seseorang tidak buru-buru lari dari tempat tersebut, juga akan terbunuh. Nah, perampok itu tidak lain adalah objek-objek dari 6 indera. Jadi 6 indera itu adalah kampung kosong, objek-objeknya adalah para perampok. Nah, kenapa ini adalah kampung kosong? Karena sekedar mata ya sekedar mata saja. Tidak ditemukan di sana ada entitas, tidak ditemukan adanya sesuatu yang berharga, hanya sekedar mata. Ketika berbicara telinga ya sekedar telinga, hidung hanya sekedar hidung, lidah hanya sekedar lidah, itu hanya sekedar ya bagian dari jasmani, bagian dari rupa. Itu hanya daging saja. Mata juga sama, telinga juga sama, hidung juga sama, jasmani juga sama. Nah, pikiran juga sekedar pikiran, tapi kalau belum ada objeknya itu tidak akan bereaksi. Nah, akan tetapi kemudian objek-objeknya ini dikatakan sebagai perampok. Nah, perampok di sini adalah apa? Adalah karena ketika ada objek-objek dari 6 indera ini, disitulah berbagai macam masalah biasanya muncul. Hanya sekedar mata tidak bermasalah. Tapi kemudian ketika mata melihat yaitu objek bentuk, muncullah masalah. Ada kebencian, ada keserakahan, iri hati, dengki, dendam, kejengkelan, itu bisa muncul. Ketika yang muncul adalah yang tidak menyenangkan, kebencian, jengkel, marah, itu akan muncul. Ketika objek yang muncul adalah yang menyenangkan, keserakahan, keinginan, iri hati, cemburu, itu bisa muncul. Nah, objek-objek yang datang ke 6 indera kita, apakah itu adalah bentuk, suara, bebauan, rasa, sentuhan, atau bentuk-bentuk pikiran, itu semua adalah seperti perampok yang datang, yang bisa menghancurkan seseorang yang tinggal di situ. Nah, itulah kenapa kalau kita perhatikan keseluruhan dari yang berkondisi, utamanya adalah 5 gugusan ini, karena sebenarnya 6 landasan indera juga bagian dari 5 gugusan ini, itu semua adalah sifatnya adalah duka. Sifatnya adalah memberikan bahaya. Ya, tentunya nanti akan ada sebabnya mengapa ini adalah bahaya. Saya Dandat Tano Bandre. Ya, baik. Bertanya, apakah Buddha itu waktu dia waktu mencapai kebudahan, tingkat kesuciannya berjalan bertahap seperti
pencapaian jana 1, 2, 3, 4 itu, apakah beliau juga untuk kesuciannya bertahap dari sotapana sampai ke kebudahan? Iya, Terima kasih. tidak pernah disebutkan. Tidak pernah disebutkan bahwasanya ketika belum mencapai kebudahan itu harus bertahap. Harus sotapana dulu, sakadami, anagami, dan juga baru mencapai arahat. Tidak pernah disebutkan. Yang jelas hanya dikatakan bahwasanya ketika beliau memahami yaitu 4 kebenaran mulia, maka disitulah kemudian diketahui bahwasanya hina jati, bahwa kelahiran telah dihancurkan. Ya, dan semua yang dilakukan telah dilakukan, kehidupan suci telah dipraktikkan. Dengan kata lain, belum mencapai kesucian arahat pada waktu itu. Jadi tidak ada penyebutan bahwa sotapana dulu, kemudian sakadagami, anagami, atau arahanta. Tidak. Tapi pada waktu itu hanya disampaikan ya belum mencapai kebudaan. Atau dengan kata lain mencapai arahat. Ya karena kalau kita perhatikan dalam kesucian yang lain juga sama. Ada orang-orang yang ketika mencapai maga dan pala itu tidak melalui misalnya sotapati maga dulu, baru sakadagami, kemudian baru anagami, tidak. Langsung belum mencapai orang demikian, langsung mencapai arahata maga. Nah, di arahata maga kemudian langsung arahata pala. Artinya bisa seseorang itu langsung mencapai arahata maga. Makanya dalam dalam katakan nyana-nyana, kalau kita melihat dari konteks 16 nyana, itu yang disebut sebagai maga, yaitu tentang pengetahuan tentang maga, itu tergantung dari maganya apa. Ketika seseorang memasuki maga, ternyata adalah misalnya sotapati maga, berarti pada waktu itu yang dihancurkan cuma 3 saja, 3 belenggu. Kemudian setelah itu langsung kepada sotapati pala. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang itu pada waktu itu mencapai yaitu sakadagami maga, maka dia tahu bahwa yang dihancurkan adalah 3 belenggu ditambah 2 belenggu yang dilemahkan. Baru kemudian dilanjutkan dengan sakadagami pala. Tapi kalau kemudian seseorang itu mencapai arahata maga, berarti pada waktu itu yang dihancurkan 5 belenggu. Baru kemudian dilanjutkan ke anagami pala. Nah, sehingga ketika seseorang pada saat itu dalam proses pengembangan batin yang dicapai adalah arahata maga, maka pada waktu itu 10 atau seluruh dari belenggu itu dihancurkan. Baru dilanjutkan kepada arahata pala. Nah, sehingga di sini tidak dikatakan bahwa Sang Buddha itu mencapai kesucian itu secara bertahap. Jadi sotapana tidak, tapi hanya dikatakan ya beliau begitu memahami 4 kebenaran mulia, nah semua kotoran batin itu dihancurkan. Ya begitu ya. Jadi tidak ada referensi mengenai beliau itu apa bertahap mencapainya. Ya setahu kita yaitu begitu memahami 4 kebenaran mulia, seluruh belenggu langsung dihancurkan. Mencapai kebudaan atau mencapai arahat. Ya. Begitu ya. Ini maaf, ini di samping itu ada banyak pekerja. Mungkin suaranya bisa masuk juga. Nah. Saya Haridamo Bante. Iya. Ini suaranya kok kecil ya dari situ ya? Jelas Bante? Maksudnya ke sininya suaranya kecil gitu, tidak begitu keras. Sekarang jelas Bante? Oke, ya boleh. Saya mau bertanya Bante. Baik. Nama dulu kalau nggak salah ada yang namanya Sangga Suci ya Bante. Sangga Suci. Anggotanya adalah arahat semua Bante. Yang saya dengar seperti itu. Biksu yang sudah mencapai tingkat arahat, kalau nggak salah Bante. Di mana itu? Zaman dulu katanya ada Sangga Suci. Sangga Suci. Yang anggotanya itu arahat semua. Sudah mencapai arahat. Betul itu Bante. Itu pertama. Yang kedua, apakah saat ini ada yang namanya Sangga Suci dengan anggotanya yang sudah mencapai arahat semua? Terima kasih Bante. Ya baik ya. Nah, jadi kata sangga itu ada kalau di dalam kitab ulasannya itu namanya ada samuti sangga. Jadi sangga yang memang mengacu kepada
para biku dan juga para bikuni, baik yang mencapai kesucian dan yang tidak mencapai kesucian. Itu ada. Jadi ketika berbicara sangga, biasanya kalau kita menggunakan istilah sangga saja tanpa ada embel-embel lainnya, itu mengacu kepada perkumpulan, apakah para biku atau para bikuni. Jadi kalau misalnya perkumpulan para biku ya biku sangga. Kalau perkumpulan para bikuni ya bikuni sangga. Itu biasanya demikian tanpa melihat apakah di situ ada yang suci atau tidak. Nah, yang kedua itu ada istilah Arya Sangga. Jadi sangga yang mulia. Jadi kalau suci saya tidak tahu, tapi Arya Sangga itu ada. Nah, tetapi Arya Sangga di sini tidak hanya yang mengacu kepada para biku yang mencapai kesucian arahat. Bahkan para biku yang mencapai kesucian Sotapanna pun juga sudah tergabung ke dalam Arya Sangga. Maka di dalam Sangga Nusati, nah di sana yang dimaksud adalah Arya Sangga. Yang di sana dalam perenungan Sangga atau perenungan tentang 9 kualitas Sangga, di sana mengacu kepada 4 jenis pasang makhluk. Ya, 4 jenis pasang makhluk adalah apa? Mereka makhluk-makhluk yang telah mencapai kesucian, baik Sotapati Maga ataupun Sotapati Pala. Sakadagami Maga, Sakadagami Pala. Anagami Maga, Anagami Pala, dan Arahata Maga dan Arahata Pala. Jadi 4 jenis pasang makhluk. Nah, kalau itu Arya Sangga ini mengacu kepada sangga khusus untuk orang-orang yang suci, tapi tidak hanya yang mencapai arahat. Jadi istilah yang tadi adalah suci sangga yang adalah untuk arahat saja, saya sendiri baru pernah mendengar, baru mendengar ada istilah demikian. Dan selama saya membaca Tipitaka tidak ada perkumpulan demikian. Bahkan ketika suatu saat, yaitu Sang Buddha, ketika suatu saat pergi ke suatu kampung, kemudian pada waktu itu sebenarnya peraturan sangga itu belum dimunculkan, maksudnya peraturan, bukan peraturan sangga, peraturan untuk para biku, seperti 4 parajika, 13 sangdisa, dan seterusnya itu belum muncul. Nah, pada waktu itu Sang Buddha menceritakan kepada Bhanti Sariputta tentang pada zaman dahulu ada sangga siswa atau sangga atau yang perkumpulan para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha. Ada yang bertahan lama, ada yang tidak bertahan lama. Yang bertahan lama adalah sangga yang memang Sang Buddha memberikan peraturan-peraturan kepada para siswanya. Tapi yang tidak bertahan lama adalah sangga di mana Sang Buddha tidak memberikan peraturan. Begitu Sang Buddha dan para siswa beliau yang telah mencapai kesucian arahanta meninggal, sangganya juga hancur. Nah, itulah kemudian Bhanti Sariputta meminta Sang Buddha untuk menetapkan berbagai peraturan kepada para biku. Yang pada waktu itu Sang Buddha belum membutuhkan, karena apa? Yang semua yang datang pada saat itu, para biku pada waktu itu semua sudah mencapai kesucian. Minimal adalah Sotapanna, sehingga peraturan-peraturan kebikuan itu belum dibutuhkan pada waktu itu. Nah, itu adalah sangga yang memang bagian dari Arya Sangga, tetapi tidak disebutkan, hanya arahat saja. Nah, kemudian kalau untuk zaman sekarang apakah ada yang mencapai arahat? Ya tentunya ada, tetapi kalau untuk alam manusia ya kita tidak tahu ya. Tapi kalau alam dewa, alam Brahma terutama ya sesuai dengan keyakinan apa yang kita yakini dari apa yang disampaikan Sang Buddha, ya tentunya masih ada, terutama di alam Sudawasa. Karena di alam Sudawasa ini adalah alam yang memang khusus untuk para anagami. Ketika orang mencapai anagami, itu pasti akan terakhir di alam Sudawasa. Dan di sana orang demikian mencapai kesucian arahanta, kesucian arahat. Tapi alam manusia ya kita tidak tahu. Karena masalahnya kan sebenarnya sekarang, kalaupun seseorang mengklaim bahwa dirinya telah mencapai kesucian arahanta, itu kan tidak ada, sekarang boleh dikatakan tidak ada yang bisa betul-betul memberikan kepastian bahwa orang ini betul-betul telah mencapai kesucian arahanta. Karena apa? Karena yang bisa memberikan kepastian itu ya sebenarnya adalah seorang Buddha. Dan juga mereka-mereka yang memang punya kemampuan melihat pikiran orang lain.
Tapi kalau orang biasa, bahkan arahat biasa pun juga sebenarnya tidak bisa. Nah, sekarang ada sebuah, katakan, kepercayaan. Oh, kalau misalnya seseorang telah mencapai kesucian Sotapanna, maka dia tahu orang lain yang belum mencapai Sotapanna. Kok seperti telepati ya? Seseorang yang mencapai kesucian Sakadagami, maka akan tahu siapa-siapa yang mencapai Sakadagami dan yang mencapai Sotapanna, tapi tidak tahu siapa-siapa yang lebih tinggi dari pencapaian dia. Kemudian orang yang mencapai kesucian Anagami akan tahu sesama Anagami dan tidak tahu yang telah mencapai arahat, tapi sesama Anagami, Sakadagami, Sotapanna bisa diketahui. Kemudian yang mencapai arahat akan tahu sesama arahat. Kemudian yang lain-lainnya, yang bawahnya juga diketahui. Jadi seakan-akan kalau sudah mencapai arahat pasti bisa melegalisir, oh kamu sudah mencapai arahat. Itu kepercayaan yang saya tidak tahu dari mana kepercayaan tersebut. Memang pada waktu itu ada seorang, yaitu, jadi kita tahu ada Dayaka yang terunggul yang menjadi penyokong Sang Buddha, itu Anathapindika. Yang pada waktu itu memang Anathapindika ini punya anak. Nah, anaknya ini ketika meninggal dan di ajalnya itu memanggil Anathapindika sebagai adik. Nah, kemudian ayahnya ini, Anathapindika ini berpikir, wah ini jangan-jangan anak saya ini mengigo, matinya itu tidak dengan perhatian. Nah, dia terlahir di alam menderita, nanti bahaya. Nah, itulah kemudian ditanyakan kepada Sang Buddha, kenapa kok anak saya kok begitu, sekarang terakhir di mana? Sang Buddha menyampaikan, oh tidak, jangan khawatir. Kenapa memanggil kamu sebagai adik? Karena anaknya ini sudah mencapai Sakadagami. Nah, Anathapindika itu baru mencapai Sotapanna. Nah, dari situlah kemudian muncul sebuah kepercayaan. Oh, berarti kalau sudah Sakadagami bisa mengetahui yang lain Sakadagami dan yang Sotapanna. Padahal ya kita tahu Anathapindika itu orang terkenal sekali. Yang mana Sang Buddha itu sudah mendeklarasikan ke masyarakat bahwa dia itu adalah seorang yang bijaksana yang telah menghancurkan 3 belenggu. Maka sangat wajar kalau kemudian anaknya juga tahu kalau bapaknya ini sudah mencapai Sotapanna. Nah, dia tahu bahwa dirinya sudah mencapai Sakadami. Karena apa? Orang yang mencapai kesucian kan memang harus tahu apa yang telah dicapai. Ketika mencapai Magga, ya dia tahu. Maksudnya ketika mencapai Magga, Pala dan Paccavekkhana, nah dia merenungkan kembali apa yang tadi telah dialami. Oh, tadi telah menghancurkan 3 belenggu, yang 2 dilemahkan. Maka dia tahu dengan pengalamannya sendiri. Nah, tetapi untuk kasus yang ini Anathapindika itu sudah ketahui secara umum memang sudah mencapai Sotapanna. Maka memungkinkan anaknya juga tahu juga. Nah, tetapi apakah orang yang demikian itu mencapai kesucian pasti tahu yang lain mencapai kesucian ya? Itu tentunya tidak demikian. Ya, sebagai contohnya adalah kasus Bante Sariputta dengan Bante Mantani Buta. Puna Mantani Buta. Nah, itu juga satu kasus yang kita bisa melihat bahwa ternyata mereka pun walaupun sesama arahanta tidak tahu. Terutama lah Puna Mantani Buta tidak tahu kalau yang di depannya itu adalah seorang arahat. Karena ceritanya adalah ketika Puna Mantani Buta ini dipuji-puji oleh Sang Buddha, nah Bante Sariputta ya tahu, wah ini Puna Mantani Buta dipuji-puji oleh Sang Buddha, dia pasti arahat. Maka Bante Sariputta berpikir, nanti kalau saya ada kesempatan mau berbincang dengan Puna Mantani Buta ini, Bante Puna Mantani Buta. Nah, suatu kali ketika ada kesempatan kemudian berbincang, yang itu tercatat di dalam Ratta Vinita Sutta, khutbah di dalam Majjhima Nikaya. Bante Sariputta adalah arahat terunggul di dalam kebijaksanaan. Bante Puna Mantani Buta juga arahat. Nah, tetapi ketika ada percakapan, Bante Sariputta bertanya tentang 7 tahap yang membawa kepada kesucian, dijawab oleh Puna Mantani Buta ini dengan lugas gitu kan. Nah, di akhir pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga jawaban, akhirnya Bante Puna Mantani Buta bertanya, Anda siapa? Oh, saya Sariputta. Nah, Bante Puna Mantani Buta berpikir, oh kalau saya tahu yang di depan saya itu Bante Sariputta, nggak mungkin saya akan berbicara seperti ini. Artinya apa? Tidak tahu di depannya itu adalah seorang arahat.
padahal sesama arahat. Tidak harus tahu. Nah, sehingga sekarang masalahnya adalah orang mungkin bisa mengklaim dirinya sebagai arahat. Karena apa? Karena klaim demikian ya sudah terjadi sejak zaman Sang Buddha, yang kadang benar, kadang salah. Nah, yang tahu itu benar dan salah itu biasanya Sang Buddha. Ada klaim-klaim yang misalnya ada salah satu sutta namanya Byakarana Sutta. Ada mereka siswa Sang Buddha yang kemudian mengklaim telah mencapai pencapaian jana, telah mencapai pencapaian kesucian. Tapi kemudian ternyata klaim mereka itu salah. Karena apa? Ternyata apa yang mereka klaim itu bukan abhinyaya satchikatthaba, bukan direalisasi dengan abhinya, pengetahuan tinggi, tetapi diktya supatiwidha, ditembus dengan baik melalui pandangan, atau dipahami dengan baik melalui teori. Nah, karena seseorang memahami baik dhamma secara teori, ada kalanya seseorang berpikir setelah dikorelasikan dengan pengalamannya sendiri, yang kadang-kadang hanya masih dalam konteks teori, kemudian berpikir kalau dia sudah mencapai kesucian. Dan ternyata klaim tersebut salah. Itu disampaikan oleh Sang Buddha. Ada klaim yang salah juga, yang dianggapnya sudah mencapai ini dan itu, tapi sebenarnya belum mencapai. Nah, sekarang masalahnya adalah tidak ada yang bisa memberikan, katakan, pengesahan bahwa, oh Anda telah mencapai ini dan itu. Tidak ada. Yang bisa Sang Buddha. Memang pencapaian itu adalah pengalaman personal, dan ketika mencapai, ya tahu, tentunya masing-masing tahu. Tapi terkadang maksudnya adalah walaupun merasa sudah mencapai, ada kalanya itu masih salah. Klaim itu masih salah. Dan itu terjadi sejak zaman Sang Buddha. Nah, kalau kita bicara klaim, ya sekarang kan kita banyak mendengar kan. Banyak mendengar ada beberapa orang yang sudah mencapai kesucian, Sotapanna, bahkan ada yang sudah arahat. Ya itu ya masing-masing silahkan untuk mengklaim. Tetapi untuk bisa memastikannya kita tidak tahu. Ya, begitu ya, Abu Su. Ya, ada mungkin yang lain, atau kita sesuai dengan jamnya istirahat gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Bante, sebentar. Ya, satu lagi, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Baik. Kenalkan, nama saya Dota Malo, Bante. Ya. Saya ingin menanyakan dan juga ingin berkomentar sedikit, Bante. Silakan. Jadi saya pernah membaca di ayat Dhammapada, Bante. Kurang lebih terjemahannya tuh tidak ada satupun orang yang bisa mensucikan orang lain. Suci atau tidak suci itu bergantung pada diri sendiri, Bante. Betul. Yang pertanyaan itu, Bante, sebetulnya yang bisa mengetahui suci atau tidak sucinya itu sebenarnya diri sendiri ya, Bante. Tetapi kita juga tidak bisa mengklaim diri kita tuh udah sampai tingkat kesucian mana sih gitu. Jadi sebetulnya hanya Sang Buddha yang tahu gitu ya, Bante. Itu aja sih, Bante. Terima kasih. Iya. Sebenarnya syair tersebut itu mengacu kepada memang bahwa ya Sang Buddha ini kan juga hanya sebagai apa? Sebagai penunjuk jalan saja. Jadi bahwasanya Sang Buddha itu hanya sebagai penunjuk jalan. Walaupun Sang Buddha mengajarkan Dhamma, tetapi Sang Buddha itu juga hanya sebagai penunjuk jalan. Jadi dikatakan tum hebik kicamatapang akato tatagato. Jadi kalian sendirilah yang harus praktik, sedangkan Sang Tathagata itu hanya sebagai penunjuk jalan. Nah, artinya di sini memang yang bisa mensucikan diri sendiri adalah diri sendiri. Dengan apa? Dengan praktik apa yang telah disampaikan, ditunjukkan oleh Sang Buddha. Dan kita terus terseret oleh tumimba lahir itu juga karena diri sendiri, oleh perbuatan kita sendiri. Nah, itu masuknya di situ. Dan memang juga ketika seseorang mencapai kesucian, ya sebenarnya masing-masing orang kalau memang betul mencapai kesucian, ya harus tahu, dia harus tahu. Harus tahu bahwa dirinya telah mencapai kesucian, bukan karena sekedar klaim, bukan karena sekedar, oh si guru ini mengatakan saya sudah mencapai Sotapanna, kemudian percaya saja. Kalau dirinya masih ragu-ragu, berarti memang belum mencapai. Kalaupun seandainya dirinya itu sudah betul-betul confirm, itu pun juga
belum tentu juga, karena terkadang itu juga masih salah. Yang memang pertama adalah diri sendiri yang mengetahui kalau memang itu betul-betul itu adalah pencapaian. Itu di khotbah-khotbah Sang Buddha itu, setiap orang yang mencapai kesucian itu tidak harus ada klaim dari orang lain, bahkan tidak harus ada klaim dari Sang Buddha, tapi mereka tahu sendiri. Begitu mencapai kesuciannya, mereka akan tahu hina jati, sekarang kelahiran telah dihancurkan, segala kotoran batin telah dihancurkan, apa yang mesti dilakukan telah dilakukan, kehidupan suci telah dijalankan dengan baik. Nah, jadi mereka akan tahu sendiri, tetapi nanti karena Sang Buddha juga punya kemampuan untuk melihat batin seseorang, maka Sang Buddha terkadang akan mengkonfirmasi lagi, bahwa dia itu sudah mencapai kesucian. Walaupun dari pihak yang telah mencapai kesucian tidak harus dikonfirmasi, tapi Sang Buddha akan mengkonfirmasi lagi. Hanya saja ada kalanya orang-orang yang merasa dirinya sudah mencapai kesucian. Nah, Sang Buddha, pada waktu Sang Buddha masih ada, Sang Buddha bisa menunjukkan bahwa kamu belum mencapai kesucian, bahwa kamu masih sebenarnya, ya katakan, kotoran batin masih ada, tetapi seakan-akan telah mencapai kesucian. Nah, itu terkadang demikian. Tapi memang pertama harus diri sendiri yang tahu telah mencapai kesucian. Sang Buddha hanya sebagai orang yang mengkonfirmasi lagi bahwa seseorang telah mencapai kesucian. Ya begitu maksudnya ya.